Depan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-kabiratus sadisatu wal ishruna, dosa besar yang ke-23. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wassariqu wassariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah oleh kalian akan tangan keduanya, jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan sebab sesuatu yang mereka kerjakan, nakalan minallah, sebagai hukuman daripada Allah. Wallahu azizun hakimun, bermula Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Qala Ibnu Syihab, berkata Ibn Syihab, nakalallahu bil qat'i fi sarikati amwalin nasi, menghukum oleh Allah dengan memotong tangan dalam mencuri harta-harta manusia. Wallahu, bermula Allah, azizun fintikamihi minas sariki, yaitu maha perkasa dalam menghukumnya, minas sariki, daripada pencuri. Hakimun, yaitu maha bijaksana, fima aujabahu, pada sesuatu yang mewajibkan oleh Allah akannya sesuatu, min qat'i yadihi, daripada memutus tangannya itu si pencuri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani, tidaklah berzinah oleh orang yang berzinah, hina yazni, ketika sedang berzinah, wa huwa mu'minun, walhal dia orang yang beriman, wala yasrikus sariku, dan tidaklah mencuri oleh pencuri, hina yasriku, ketika dia mencuri, wa huwa mu'minun, sedangkan dia beriman. Walakinna taubata ma'rudatun, dan tetapi taubat ma'rudatun, yaitu terbuka. Maksudnya ketika orang berzina atau ketika orang mencuri, maka imannya lepas daripada dirinya. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qata'a fi mijannin, dan daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong tangan, fi mijannin, pada satu perisai, qimatuhu salasatu darahima, nilainya itu perisai yaitu 3 dirham. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqta'u yadas sariki, memotong akan tangan pencuri, fi rub'i dinarin, pada 1/4 dinar, fasaidan, atau lebih. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqta'u yadus sariki, tidak dipotong akan tangan pencuri,
fima duna samanil mijanni, pada sesuatu di bawah harga perisai. Qila li Aisyah radhiyallahu anha, ditanyakan orang terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, wa ma samanul mijanni, berapa harga perisai? Qalat, menjawab oleh Sayyidah Aisyah, rubu'u dinarin, yaitu 1/4 dinar. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, qala, beliau berkata, iqta'u fi rub'i dinarin, potonglah oleh kalian fi rub'i dinarin, pada 1/4 dinar. Wala taqta'u fi ma duna dzalika, dan janganlah kalian potong pada sesuatu di bawah demikian itu. Wa kana rub'u dinari, dan adalah 1/4 dinar itu yauma idin, pada saat ini, salasata darahima, yaitu 3 dirham. 1/4 dirham itu sama dengan 3 dirham. 1/4 dinar sama dengan 3 dirham. Wad dinaru isnai asyara dirhaman, 1 dinar yaitu 12 dirham. Yalah, 1 dinar sama 12 dirham, berarti 1/4 dinar sama 1/3 sama 3 dirham. Yalah, nah, perhatikan, ini nominal persamaan. Misalnya ini kan ada orang Mancontan, nah orang Mancontan itu dipotongnya nominal duitnya paling banyak berapa, paling minimal berapa, paling sedikit, sehingga dipotong. Nah di sini salah satu darahima 3 dirham, 3 dirham tadi sama dengan 1/4 dinar. Yalah, 1 dinar itu sama dengan, wah ini 4,25 gram emas, 4,25 gram emas. Berarti kalau 1/4 dinar berapa dibagi 4? Kira-kira berapa? Kira-kiranya tuh 1,5 lebih sedikit, yalah 1,5. Nah 1,5 itu kalau kita rupiahkan berapa? Segram berapa? Segram berapa ini? Kita anggap berapa? Kita anggap 1 juta kan lah, 1 juta aja. Kita anggap 1,5 berarti berapa? Tangah 2? Kira-kira tangah 2. Bila ada orang Mancontan duit atau barang nilainya sudah tangah 2 juta, nah berarti orang itu karena dipotong tangannya. Nah pahamlah. Bila di bawah badan itu kada dipotong. Paham? Paham ah? Nah tapi hukum di Indonesia nih, itu kan kada ada hukum potong tangan. Yalah. Tapi kalau mendekatinya mungkin kena denda aja. Dendanya kayak apa? Di dalam hadis, wafil yadi khamsuna minal ibil, 2 tangan itu dietnya 50 daripada unta. Wali annahuma a'zamu naf'an, karena 2 tangan itu paling besar manfaat daripada anggota tubuh. Berarti kalau 2 tangan 50 ekor unta, kalau sabuting tangannya kan Mancontan, berarti sabuting dipotong, berarti berapa? Berarti 25 ekor Nah kalau dirupiahkan seandainya seekor unta misalnya berapa? Kita anggap sapi, babangnya sapi. Sapi babangnya sapi. Berapa? Harga sapi? 17. Itu 17 itu nangkan angin langsung habis. Kita anggap sapi 20, kita anggap 20. Lain sapi nang jumbo itu lain, jumbo itu 100 juta. Kemudian unta kita anggap 30, berarti 30 itu kan 2 tangan tadi. Wafil yadi khamsuna minal ibil, 50 unta. Kalau sabuting tangan berarti berapa? 25 kali 30 berapa? Tong. 3 kali 5 15 ya, kalau naik 1. 3 kali 2 6 tambah 1 berarti 750 juta. Sabuting tangan tadi yalah, kan bila Mancontan tadi sabuting tangan kita di Indonesia kada ada hukum potong tangan. Nah lalu untuk mendekatinya itu ya tadi denda, berarti hitungan 750
juta ikan pilih hakun ditatak tangan di sini atau denda 750 juta. Mana? Ada yang hakunnya, gintar yang lain. Ada yang hakunnya, yalah. Ya Allah, ada yang hakunnya. Banyak kau kabur kayaknya lah. Berarti 3 dirham sama dengan 1/4 dinar adalah itu apa namanya hitungan daripada minimal nang dicuntan seseorang itu. Kalau tak buktinya mancuntan berarti kena dipotong. Bila minimalnya saya itu, bila kurang berarti kena dipotong. Tapi di antara syarat-syarat nang orang dijatuhi hukuman tatak itu satu orangnya mancuntan, satu mukallaf. Mukallaf itu berarti apa yuk? Berakal, balik. Yalah, berakal, balik. Yang kedua, ghairu mukrahin, orangnya kada dipaksa. Mancuntan itu bukan dipaksa. Kalau dipaksa itu karena orang yang dipaksa itu misalnya ada nama maksa. Kemudian dia mancuntan. Dia enggak ada mancuntan, aku dipaksa. Bila aku ada mancuntan aku dibunuhnya. Nah, itu kan lain kisah. Nah, itu karena seandainya mancuntan lebih daripada 1/4 dinar tadi, itu kada dihukum tatak kada. Tapi karena ada kebijaksanaan daripada si penguasa. Pahamlah. Kemudian orang nang mancuntan itu orang nang apa namanya kalau bahasa kita tuh berhukum dengan hukum Islam. Misalnya kan orang beragama Islam atau orang yang kafir dhimmi. Kafir dhimmi kan orang yang hidup di negeri Islam. Yalah, itu kan berarti hukum nang berlaku hukum Islam. Islam misalnya lah mancuntan terbukti tadi satu mukallaf, kemudian yang kedua tidak dipaksa, yang ketiga orangnya Islam atau kafir dhimmi terbuktinya mancuntan lebih daripada 1/4 dinar maka dipotong tangan. Yang keempat, orang yang mancuntan itu tahu hukumnya mancuntan itu haram. Bila kada tahu hukumnya, ada orang kada tahu lah mancuntan, misalnya orangnya hanya masuk Islam, dikira mancuntan dalam Islam itu hal biasa saja, kada tahu hukumnya haram. Nah, itu karena kada dipotong tangannya, tapi ada kebijaksanaan dari penguasa. Apa hukumannya? Mungkin kena dipenjara atau yang lain lah. Kemudian yang kelima, orang yang mancuntan itu tidak diizinkan oleh pemilik harta. Pahamlah? Yalah, tidak diizinkan oleh pemilik harta. Kalau diizinkan, itu lain maling namanya. Yalah. Kemudian bendanya ulang. Di antara syarat bendanya itu, nang diambil itu nih, itu diletakkan di tempat yang semestinya. Misalnya mandak emas biasanya. Kalau di tempat kita kan mandak emas biasanya dalam lemari. Hilang, kemudian terbukti ternyata ketahuan malingnya. Sedangkan seorang sudah mandak di lemari, bakunci segalanya dah. Nah, itu kan kalau terbukti kan lah. Atau syarat nang orang nang mancuntan nang 5 tadi terpenuhi, nah, itu bisa dipotong lah. Ini misalnya mandak emas ke muka rumah. Atau mandak misalnya kan ini kan rumahnya kalau lah mandak di atas meja hilang, itu kan mungkin karena malingnya kada dipotong. Atau misalnya kendaraan kalau kita misalnya di rumah kita kan mandak di dalam rumah kalau lah misalnya kada ada pagar berarti masuk kau mandak di muka rumah hilang itu karena si pencuri itu kada dipotong tangan. Karena itu apa pi ghairi hirzi mislihi, mandaknya tuh bukan di tempat yang semestinya. Mandak kan dia di muka sana tuh. Iyalah. Dan gua pulang. Itu kada kawa dipotong, tapi itu tetap kena ada sanksi orang nang mancuntan, tapi kada kawa dipotong tangan. Soalnya seorang dahan tangan yalah. Dahan tangan tuh sama maling bila hendak ambil hak. Yalah. Sama kayak itu hukumnya padahal ya Allah yalah. Paham lah? Nah, syarat itu terpenuhi, maka orang nang mancuntan bisa dipotong tangannya. Kemudian adab orang nang dipotong tangan tuh caranya. Satu, menyakawa orang tuh didudukakan. Nah, aduh. Kemudian awaknya dijaret supaya jangan mabuk. Yalah, gitu. Nyan kena kuciak-kuciak yalah. Ayo nggak kasukan tuh. Kemudian yang ketiga ditarik tangannya ketika menatak itu supaya nyaman.
paculnya kalau dianukan bisa nanganonya lah, tarik. Yang keempat, menggunakan benda nang tajam. Jangan menggunakan sinso. Sinso lawas grek hanyar pacul ya lah. Kapak nang tajam tuh nah. Langsung itu. Jangan ya nah, ungkit. Kasihan orangnya itu diantara adab-adab cara memotong tangannya ya lah. Nih, memotong di pegangan sini nih, sini kan nah, sini. Nanti di pembahasan di bab karena ada babnya karena tentang mungkin jinayat karena tentang kriminal, bab kriminal di fikih karena ada spesial. Kalau kayak menjadi karena jadi bubuhan gitu lah. Ya Allah. Awas belajar tapi kita kada datang di kita nih lah. Di kita nih insyaallah kebanyakannya apa namanya hakim segalanya itu banyak nang kawan disogok atau disuap ya sama aja disugoknya lah. Itu sama aja ya lah. Lalu hukum-hukum nak kada boleh laku. Tapi masing-masing kita menjawabkan di hadapan Tuhan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan daripada Abi Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu as-sarikal ladzi yasrikul baydata, melaknat oleh Allah akan pencuri yang mencuri oleh dia al-baydata. Baydata itu bukan telur itu ya juga apa namanya topi baja mungkin bahari kan topi perang lah, topi baja. Fatuk ta'u yaduhu, maka dipotong akan tangannya. Wayas rikul habla, dan mencuri akan tali. Fatuk ta'u yaduhu, maka dipotong akan tangannya. Qala al-A'masyu, berkata Imam A'mash, kanu yarawna, adalah mereka berpendapat, annahu baydal hadidi, bahwasanya itu baydah, yaitu topi baja. Topi baja kan harganya larang, di atas mungkin di atas daripada 1,4 dinar ya lah. Wal hablu kanu yarawna anna minha ma yusawi samanuhu salasata darahima, dan habal tadi artinya tali walau alam lah, adalah mereka berpendapat bahwasanya minha daripada habal tadi ma yusawi samanuhu, menyamai oleh harganya salasata darahima, akan 3 dirham. Sama aja lah, mungkin topi baja tadi lebih besar daripada 3 dirham. Kalau habal ini sama dengan 3 dirham, berarti sama dengan 1/4 dinar, maka orangnya berhak dipotong tangannya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kanat makhzumiyatan, adalah seorang perempuan dari Bani Makhzumi, tasta'irul mata'a, dia meminjam akan satu benda, wa tajahaduhu, kemudian mengingkari oleh dia Makhzumiyah hu, akannya itu benda mainjam, tapi kadang mengaku bahwa seorang mainjam lah, mainjam nih, kemudian jatuh ada timpunya diambil orang, lalu kadang mengaku pada mainjam. Fa'amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam biqat'i yadiha, kemudian memerintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memutus tangannya. Fa'ata ahluha Usamah ibn Zaidin, kemudian datang oleh keluarganya itu Makhzumiyah kepada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini salah satu orang yang sangat dekat dengan Nabi ya lah. Lalu datang keluarga daripada si perempuan Makhzumi tadi menuju Usamah. Fakallamuhu fiha, kemudian mereka berbicara akan Usamah fiha, padanya itu perempuan Makhzumi. Fakallaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berbicara oleh Usamah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga si Bin Makhzumi tadi berpanggil lawan Sayyidina Usamah. Artinya minta supaya jangan dipotong tangan. Sayyidina Usamah datang lawan Nabi, memandir akan apa yang dipandirakan oleh keluarga daripada perempuan Makhzumi tadi.
Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baginya Sayyidina Usamah, ya Usamah, wahai Usamah, la araka tashfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala. Tidaklah aku ingin melihat engkau bahwa engkau menolong, memberi bantuan fi haddin pada satu hukuman, min hududillahi ta'ala daripada hukuman-hukuman Allah ta'ala. Jadi Nabi aku hendak melihat ikam meminta keringanan terhadap hukuman yang sudah diputuskan Allah. Summa qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khatiban. Kemudian berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkhutbah. Faqala, kemudian bersabda oleh beliau, innama ahlaka man kana qablakum, hanya saja membinasakan orang-orang, hanya saja membinasakan akan orang-orang sebelum kalian, annahum, oleh bahwasanya mereka, kanu ida saraka, dahulu apabila mencuri, fihim pada mereka, asyaribu, oleh orang yang mulia, tarakuhu, niscaya membiarkan oleh mereka akannya itu orang mulia. Wa idza saraka fihi mudha'ifu, dan apabila mencuri pada mereka oleh orang yang lemah, qata'uhu, niscaya memotong oleh mereka akannya itu orang yang lemah. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, lau anna Fatimah binta Muhammadin, seandainya bahwasanya Sayyidah Fatimah anak perempuan daripada Muhammad, sarakat, mencuri, laqata'tu yadaha, niscaya aku potong akan tangannya Fatimah. Faqata'a yadal mahzumiyati, kemudian memotong oleh Nabi akan tangan perempuan Makhzumi tersebut. Sama iman juntan namanya lah, injemnya lah, tapi kadang bolikakan lah ditagih, kadindak mengaku bahwa sayanya kadang injem, sama namanya mancuntan ya lah. Kemudian ditakut kadang masih aja lagi ya lah. Ujar Nabi, lalu datang Sayyidina Usamah pandir ini bernegosiasi ya lah. Kemudian lalu Nabi berkhutbah, Nabi tahulah orang bahari itu banyak binasa. Kenapa? Hancur peraturan. Kenapa? Karena bila ada orang yang bisi kekuasaan, atau orang yang sugih, orang yang berduit, orang yang berharta, maka kejahatan biasanya yang melakukan kejahatan, maka biasanya biarkan. Tapi kalau ada orang yang lemah, kada berduit, kada ada kekuasaan, yalah, bila bersalah belum sampai ke pengadilan dipukuli orang dah, yalah, ada sampai dibakar, yalah. Ya kalau coba kan, nang koruptor itu yalah, bersih benar jalannya ada dalam apanya yalah, dipukuli kade, yalah, di pengadilan kata bahjinya, yalah, coba kan, ketahuan maling yalah, hanya manakan dagangan, hanya manakan itu yalah, dapat orang dipukuli orang bisa dibakar orang, nah itulah maulah binasa, Allah maulah hancur berkataan. Lalu berkata-kata kada bilang kawan lagi bila berduit itu nambah kuasa. Nang terjadi wah ini tentang kasus Pina Cirebon, nah yalah, tetap yalah, karena penguasa nambah duit nih, itu sudah dipadahkan di zaman Nabi, padahkan udah rusak jadinya. Ini bila ini kada tuntas masalah ini nih, misalnya masalah Pina ini kada tuntas, misalnya itu akan datang hukum rimba, jadi pasti deh bila berkuasa, bila berduit pasti jadi pemimpin itu nang kuat, itu pasti deh bila ini masalah ini nak kada selesai pasti terjadi itu. Lihat ya, nang aparat jadi aparat, ayalah di duit selesai bisa. Wa an Abdurrahman ibni Jaririn, dan daripada Abdurrahman bin Jarir, qala, beliau berkata, sa'alna Fudalata ibna Ubaidin, kami bertanya akan Fudalah bin Ubaid, an ta'liki yadissariki fi unukihi, tentang menggantung tangan pencuri, fi unukihi, di lehernya, aminas sunnati, apakah termasuk daripada sunnah, imbah ditatak digentong akan digulung orang namancuntan, itu ujar orang nambatakon itu sunnah kah kada kah?
Qala berkata oleh Fudalah, Atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisarikin, atau utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisarikin, didatangkan akan Nabi dengan seorang pencuri. Ada orang nama mancutan, terbukti mancutan lah dibawa di hadapan Nabi. Faqata ayadahu, kemudian memotong oleh Nabi akan tangannya itu pencuri. Sum amara biha, kemudian memerintahkan oleh Nabi biha dengannya itu tangan. Fa'ullikat fi unukihi, kemudian digantungkan akan itu tangan fi unukihi, pada lehernya si pencuri. Pelajarannya lah. Qalal ulama'u, berpendapat oleh ulama, wala tanfa'us sarika taubatuhu, dan tidaklah memberi manfaat akan pencuri taubatuhu, oleh taubatnya, illa ayyarudda ma sarakahu, kecuali bahwa dia mengembalikan akan sesuatu yang dia curi akannya itu sesuatu. Tobatnya ada manfaat kecuali kita mengembalikan apa yang pernah kita curi. Misalnya barangnya sudah habis, kan lagi gua berjual juga lah, maka nominalnya ganti akan. Jangan sama harga bahari. Misalnya kita mancutan bahari, misalnya kandadaan itu misalnya harga bahari itu harga 1 juta aja. Udah 1 juta. Wah, ini kan berapa kali lipat deh lah. Kemudian mungkin kan bahari 1 juta gerah banget ya lah. Kemudian setelah 20 tahun ya lah, lalu hana tobat, aku bahari ji kan dengan pada lagi menjual nah harganya 1 juta bahari, dibulihkan 1 juta, luput namanya. Harus sama, misalnya kan dagaan itu berapa, misalnya wah ini ya lah, misalnya 20 berarti 20, jangan 1 juta. Ini kan perhitungannya tuh perhitungan apa, emas, itu loh kamu hitung tuh lah. Kita kan sebagai apa namanya, harga itu kan emas, berarti berapa harga emas lah. Akan jangan sama harga bahari, kasihan orang 1 juta. Dahulu 1 juta sama 20 juta ya lah. Saking menggantikan 1 juta pulang, kasihannya orang kada ada artinya lagi ya lah. Mayu 20 biji gula betuh ya. Kenal betunya ya lah. Paham? Wa in kana muflisan, dan jika ada dia muflis itu bangkrut, kada bahaya lagi. Tahallala min sahibil mali, niscaya minta halal oleh dia daripada pemilik harta. Barilah anai lagi ya lah. Ulun karena kawal lagi mengganti, soalnya ulun kada berduit juga. Ada dulu waktu ulun berduit, ulun kulir mengganti waktu berduit. Ini tak perlu ulun miskin lah. Ulun minta gila lawan pian, tak langsungnya. Ya ada waktu berduit, ulun berduit dahulu je ulun je kuliah bener bayar hutang je. Wah ini je pas ulun kada berduit asa buka hati nah je kan lah. Lima kali lah. Paham enggak? Wallahu a'lam. Al-kabiratur rabi'atu wal isyruna, dosa besar yang ke-24. Ada orang angkat kitab nah ya nanya itu kitabnya. Soalnya beginian tadi beli habis maghrib beliin deh. Habis asar restoran ya. Sampai jam 6 lewat, kayak jam 6. Habis maghrib setelan apa tuh praktik kitab sampai jam berapa? Tanggal 9. Ah, enak. Tanggal 9 lewat kah? 9. Ah, setengah jam je begena. Nang apa aku ada nyuwih dong lah. Kecil. Iya. Dosa besar yang ke-24, qat'ut tariqi, perampok. Cukup nyari deh. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu, firman Allah, hanya saja balasan terhadap orang-orang yang memerangi akan Allah dan Rasulnya Allah, wa yas'auna fil ardi fasada, dan melakukan kerusakan di muka bumi, ayyuqattalu, bahwa dibunuh akan mereka, au yusallabu, atau disalib akan mereka,
au tuqatta'a aydihim atau dipotong akan tangan-tangan mereka, wa arjuluhum dan kaki-kaki mereka, min khilafin dengan berselisih, kalau bahasa kita bersilang, au yunfau minal ardi atau diasingkan daripada bumi. Maksud diasingkan itu diusir, jangan lagi bagaimana di kampung di desa orang. Dzalika lahum khizyun fid dunya, bermula demikian itu bagi mereka sebagai kehinaan di dunia. Walahum fil akhirati adzabun azimun, dan bagi mereka di akhirat yaitu azab yang besar. Qala al-Wahidi, berkata al-Wahidi rahimahullah, makna yuharibunallaha wa rasulahu, makna daripada firman Allah yuharibunallaha wa rasulahu ya'sunahuma, maknanya mereka durhaka terhadap Allah dan Rasulnya. Wala yuti'unahuma, dan tidak taat mereka akan Allah dan Rasulnya. Tadi kan innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu, hanya saja balasan bagi orang-orang yang memerangi akan Allah dan Rasulnya. Maksud memerangi itu durhaka kepada Allah dan tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Kullu man asaka, tiap-tiap orang yang durhaka terhadap engkau, fahuwa muhalimun laka, maka bermula dia yaitu memerangi terhadap engkau. Orang nang kada maasi lawan kita berarti sama wani lawan kita. Nah, ya kalau iyalah kada taat berarti. Wa yas'auna fil ardi fasadan, dan mereka berjalan di muka bumi fasadan dengan membuat kerusakan. Apa itu membuat kerusakan? Ai bil qatli, yakni dengan membunuh. Itu tafsirannya. Wasarikati, dan mencuri. Wa akhdil amwali, dan mengambil harta. Mencuri, apalagi mencopet lain, apalagi merampok lain, ya beda-beda. Nang dihukum potong tangan itu adalah mencuri. Ayolah, mencopet kada. Ayolah. Soalnya mencopet itu biasanya menggunakan kecepatan tangan, tapi orangnya kan secara terang-terangan. Ya kan mencopet itu kan ya, mencopet itu kan misalnya kita di kereta api, biasanya kan ya kereta api itu adalah orangnya kan bahagia gitu kan. Ya kalau ini mancuntan kan mencuri itu kan mengambil sesuatu, yalah saya diam-diam. Diam-diam itu bukan berarti berdiam, ya ada maksudnya tuh bersembunyian ya lah. Kemudian barangnya tuh pulang kan biasanya kan di tempat-tempat nang tadi apa namanya, di tempat nang biasanya mandak di mana ya Allah. Kalau nya pencopet itu kan hanya menggunakan kecepatan tangan, kan uangnya apa namanya bertarangannya lah. Ya Allah, makanya si apa namanya si pencopet itu seandainya mengambil ketangkap itu kan dipotong tangan. Soalnya orangnya ketahuan, yalah. Bila anu kan pukul orang, yalah. Kalau mancuntan, nah itu nang alih. Mancuntan ini kan perlu penyelidikan, nah itu nang alih yalah. Lalu itu hukumnya dipotong tangan. Wah. Banyak ada sama, jangan sambilkan pencopet maling, jangan yalah. Wa kullu man akhadha silaha 'alal mu'minina, dan tiap-tiap orang yang mengambil akan senjata 'alal mu'minina untuk menyerang orang-orang beriman, fahuwa muharibun lillahi wa rasulihi, maka bermula dia yaitu memerangi terhadap Allah dan Rasulnya. Wa hadza qaulu Malikin wal Azra'i wal Auza'i wa Syafi'i, ini pendapat Imam Malik, Auza'i dan Imam Syafi'i. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, ayyuqattalu ila qaulihi, itu kan kata-kata jadi wa yas'auna fil ardi fasadan, orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Balasannya ayyuqattalu, bahwasanya mereka dibunuh. Nah, ayyuqattalu itu
ila qaulihi au yunfar ilal ardi, sampai firman Allah au yunfar minal ardi. Ini tentang maknanya ini. Qalal Walibi, berkata Al-Walibi an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ini tentang makna tentang ayuqattalu tadi sampai au yunfau fil ard tadi. Au lapas au itu kan ayuqattalu au yusallabu au tuqattau aidihim, yalah au yunfar, yalah au yunfau. Perhatikan au itu udkhilat litakhyiri, dimasukkan au itu litakhyir, untuk memilih. Ujad Al-Walibi Sidin mengutip daripada Ibn Abbas, makna au itu untuk memilih, artinya hukumannya itu dipilih. Orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, baik itu tadi mancuntan, nah, atau apalagi membunuh atau mengampuk, yalah. Nah itu dipilih, autu litakhyir, artinya pilih, dibunuh, disalib, dipotong tangan, atau orangnya diasingkan daripada tanah seorang. Nah, pahamlah. Wa maknaha al-ibahatu, maknanya al-ibahah yaitu boleh. Insya'a al-imamu qatala, jika menghendaki oleh pemimpin penguasa, qatala niscaya membunuh oleh dia. Berarti kan menurut ini bilanya au itu litakhyir, berarti tasarah penguasa, yalah. Tasarah hendak dibunuh, yalah. Wa insya'a salaba, dan jika menghendaki oleh dia, salaba niscaya menyalib oleh dia. Wa insya'a nafa, dan jika menghendaki oleh dia, nafa niscaya mengasingkan oleh dia. Terserah pemimpin. Nah berarti kalau ini makna au itu litakhyir, yalah, berarti pilihannya dipilih, yalah, hukumannya dipilih. Nah, wa hadza qaulul Hasani wa Sa'idin ibnu Musayyabin, wa Sa'idin ibni Musayyabin. Ini pendapat Hasan, Sa'id ibni Musayyab, wa Mujahidin, dan Mujahid. Wa qala fi riwayati Atiyatin, dan berkata oleh beliau dalam riwayat Atiyah, au laisat lil ibahati, lapas au itu bukan lil ibahah. Tadi kan makna lil ibahah tadi pertama tadi, ini justru bukan lil ibahah. Wa inna ma hiya murattibatun lil hukmi bi ikhtilafil jinayati, hanya saja dia au itu murattibatun, sebagai urutan, lil hukmi terhadap hukuman, bikhtilafil jinayati, dengan berbedanya kejahatan-kejahatan. Au itu maksudnya litartib, yalah, artinya sesuai dengan kejahatan yang mana yang dilakukan, maka itulah hukumannya, bukan apa tadi sesuai pilihan daripada si penguasa tadi. Faman qatala wa akhadhal mala, maka barang siapa yang membunuh, wa akhadzal mala, dan mengambil akan harta, kutila wasuliba, dibunuh dan disalib. Kutila wasuliba, dan disalib, dibunuh kemudian disalib. Nah ini dinamakan begal atau perampok. Nah perampok itu bilinya apa namanya, mengambil harta orang kemudian membunuh, terbukti ialah nang diambil hartanya tadi lebih daripada seperempat dirham, seperempat dinar nilainya. Berarti karena orang itu satu dibunuh kemudian disalib. Nah, pahamlah. Wa man akhadal mala wa lam yaqtul quti'a, barang siapa yang mengambil harta dan tidak membunuh, quti'a niscaya dipotong. Apabila si nang mengambil harta tadi nilainya seperempat dinar, kalau kurang bisa dipenjara aja lah, kada dipotong tangannya. Misalnya nya begal lah, tapi nang diambilnya tuh hartanya kurang daripada senilai seperempat dinar tadi, berarti kurang lebih, kalau ini kan kita anggap 1,5 juta, kalau harga emas segarap 1 juta, ternyata di nominal akan nang diambilnya tuh kurang daripada 1,5 juta. Berarti kada dihukum tatak ada, tapi kita bisa dipenjara oleh penguasa. Waman sapakat bima, ada barang siapa yang menumpahkan darah, wakafa anil amwali, dan dia menahan daripada harta.
Qutila niscaya dibunuh. Orangnya membunuh yalah, tapi kita ambil harta, maka cukup dibunuh yalah. Tidak usah disalib. Waman akhafas sabila, dan barang siapa yang menakut-nakuti as-sabila akan di jalan. Nya begal juga gini, tapi begalnya mengutani orang aja, tapi kadang membunuh, kadang mencutan. Yalah. Walam yaktul, dan tidak membunuh oleh dia. Nufiya minal ardi, niscaya diasingkan daripada bumi. Maksudnya diusir daripada tempatnya begena. Nah, lalu pemahamannya wah ini, lalu dipanjara. Nah, yalah. Kan keluar daripada tempat seorang, masuk ke penjara. Nah, pahamlah. Di penjara maksudnya. Kalau diusirnya publik pulang yalah. Ya Allah. Kalau di penjara apa lagi? Nah, maksudnya kalau cuma mengutani orang aja di jalan yalah. Mau orang misalnya mengutani di pedagang, misalnya orang lalu dianuin, dikutani misalnya. Nah, itu cukup di penjara aja yalah. Tapi kan kalau di daerah kita kayaknya hukuman-hukuman itu kada berlaku, hukum bunuh, hukum salib, hukum potong tangan kada berlaku, karena dalam kaidah itu tasarruful imam alar ra'iyati manutul bil maslahah. Kebijaksanaan pemimpin terhadap rakyat sesuai dengan kemaslahatan. Nah, itu kayaknya terserah lagi lah apa namanya pemimpinnya lagi. Kita ini kadang kita ini soalnya kadang menggunakan hukum Islam ya lah. Wa hadza madhhab Syafi'i radhiyallahu anhu. Bermula ini yaitu madhab daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa qala Syafi'i aidan, berkata Imam Syafi'i pula, yuhaddu kullu wahidin bi qadri fi'lihi, dihukum akan tiap-tiap seseorang sesuai kadar perbuatannya. Faman wajaba alaihil qatlu, maka barang siapa yang wajib atasnya oleh dibunuh, wasalbu, dan disalib. Ini berarti apa nih orang tadi goyangnya tadi? Membunuh kemudian mengambil hartanya. Ayalah, berarti orang tuh hukum bunuh kemudian salib yalah. Kutila, ini caranya nih. Niscaya dibunuh qabla salbihi, sebelum menyalibnya. Dibunuh dulu hanya disalib. Karahiyata ta'dzibihi, karena benci untuk menyiksanya. Kalau disalib dulu hanya dibunuh, tersiksa ini yalah. Menyiksanya lalu dibunuh dulu, kemudian jasadnya disalib, bukan berarti kayak itu yalah. Pokoknya diadak di kayu kemudian dijeret yalah. Wa yuslabu salasan, dan disalib selama 3 hari. Summa yunzalu, kemudian diturunkan 3 hari. Seandainya tubuhnya tuh kada bau buruk atau kada hancur, kadanya kan ada nang tubuh tuh sehari lilihan yalah paculan. Nah, kalau inya tubuhnya hancur, itu dia apalah, misalnya sehari hancur dah, tuh lagi langsung dikubur burakan. Belinya misalnya tubuhnya kuat lah, itu 3 hari, supaya peringatan bagi nang lain. Ini nah hukuman bagi orang nama begal yalah. Ini begal orangnya macam-macam begalnya yalah. Kan ya kalau dia tuh banyak begal lah, ada tangan yang lain lah. Waman wajaba alaihi qatlu duna salbi, dan barang siapa yang wajib atasnya oleh dibunuh duna salbi, tidak disalib. Berarti ini apa tadi? Membunuh tapi kada mengambil hartanya yalah. Terbukti qutila, niscaya dibunuh, wadufi'a ila ahlihi, dan diserahkan kepada keluarganya, yadfinunahu, yang mereka memakamkan akannya. Terbuktinya membunuh kemudian kada mengambil harta orang, berarti hukum dibunuh. Selesai dibunuh kemudian diserahkan kepada keluarga yang memakam. Wa man wajaba alaihil qat'u dunal qatli, dan barang siapa yang wajib atasnya oleh dipotong, dunal qatli, tidak dibunuh.
Quti'at yaduhul yumna, niscaya dipotong akan tangannya yang kanan. Summa husimat, kemudian diobati. Biasanya uji abah, bang uji abah, walau alamnya uji abah begisah waktu di Makkah bahagia ada orang nang mancutan. Ya baik bah ditatak tangan tuh, kemudian dimasukkan ke minyak zaitun tuh panas, lah masukkan ke situ. Ya kan berdarah, langsung bahasa kita tuh tekariuk, ya lah. Langsung darahnya tagana. Kalau lihat akan mungkin bisa mati, ya lah. Langsung mau uji abah bang lah, tahu abah itu kan sini melihat ke parang kadang mungkin dari jauh sih begisah. Colok nih. Fa'in ada, dan jika mengulangi oleh dia, wasaraka, dan mencuri oleh dia, sanian, untuk kedua kali, quti'at rijuluhul yusra, niscaya dipotong akan kakinya yang kiri. Maling pulang, yalah. Maling pertama mengambil terbukti lebih nominalnya daripada seperempat dinar, dipotong. Maling pulang imbah tuh, maka dipotong kakinya yang kiri, sampai apa namanya nih, pergelangan kaki nih, pergelangan sini lah, pergelangan sini, ini pergelangan tangan, pergelangan kaki sini, potong itu. Fa'in ada wasaraka, dan jika kembali oleh dia dan mencuri oleh dia, quti'at yaduhul yusra, niscaya dipotong akan tangannya yang kiri. Lalu tangan yang kiri pulang potong satu, ini pulang lah. Lima ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Pisariki, berkata oleh Nabi Pisariki dalam orang yang mencuri, in saraka, jika mencuri oleh dia, faqta'u yadahu, maka potonglah oleh kalian akan tangannya. Summa in saraka, kemudian jika mencuri oleh dia, faqta'u rijlahu, maka potonglah oleh kalian akan kakinya. Summa in saraka faqta'u yadahu, kemudian jika mencuri oleh dia, maka potonglah oleh kalian akan tangannya. Summa in saraka faqta'u rijlahu, kemudian jika mencuri oleh dia, maka potonglah oleh kalian akan kakinya. Ujian Nabi kan di hadis Nabi tentang maling nih, bila mancuntan sekali potong tangan, kadada kanannya lah. Bila mancuntan kedua kali potong kaki, mancuntan 3 kali potong tangan, mancuntan 4 kali potong kaki. Lalu di mana dapat tangan kanan tangan kiri? Ya lah. Wali annahu, karena sesungguhnya demikian itu, fi'lu Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhu, perbuatan daripada Sayyidina Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, wala mukhalifa lahuma, dan tidak ada yang menyalahi bagi keduanya, minas sahabati, daripada sahabat. Wajhu kaunihi al-yusra, dan adapun keadaannya yaitu kiri. Ittifaqu man sara ila qat'ir rijli, yaitu kesepakatan orang yang jadilah dia untuk memotong kaki, ba'dal yadi, sesudah tangan, ala annahal yusra, atas bahwasanya dia kaki al yusra, yaitu kiri. Wadzalika makna qaulihi ta'ala min khilafin, bermula demikian itu didapat daripada pemahaman firman Allah Ta'ala min khilafin, daripada lepas min khilaf. Khilaf tadi kan artinya apa? Bersilih atau bersilang. Itulah lah. Berarti kanan kiri, ikan ya Nabi kan ini nah. Di hadis itu kan bila mancuntan maka potong tangannya, yalah. Alhamdulillah. Hadisnya adalah memotong tangan. Yang pertama kan dipotong tangan kanan. Nah, di mana dapatnya betis kiri? Yalah. Ya kalau ini kan di sini kan di Nabi bila memotong pertama tangan kanan, lalu di mana dapatnya betis kiri? Lalu daripada kata min khilaf tadi, yalah berselisih. Berartinya kan belinya kanan berarti betis kiri. Mencuntan pulang berarti tangan kiri, betis kah?
Karena itu dari situ dapat pemahaman itu. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, au yunfau minal ardi, atau diasingkan daripada bumi. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibn Abbas, huwa ayyahdura al-imamu damahu, bahwa menumpahkan oleh imam akan darahnya. Fayaqulu man lakiyahu falyaktulhu, maka berkata oleh imam, barang siapa yang bertemu akadnya, falyaktulhu, maka hendaklah membunuh oleh dia akadnya. Ini siapa namanya? Siapa tadi? Si Nang Mancuntan adalah kabur misalnya, kabur orangnya, lalu ujir pemimpin, bila tatamu, bunuh. Aturannya kan tadi yunfau bil ardi, diasingkan, atau istilahnya kita kan ini dimasukkan ke penjara, kabur lah. Ujir pemimpin, bila tatamu, bunuh. Nah, ayalah. Hada biman yuqdaru alaihi, bermula ini bagi orang yang belum ditangkap atasnya. Nang ada ditangkap orangnya dikabur, ya ada ditangkap, uji pemimpin dan bunuh sekali. Fa amma man qubida alaihi, maka adapun orang yang ditangkap atasnya, fanafyuhu minal ardi, maka mengasingkannya dari bumi. Maka bermula mengasingkannya dari bumi al-habsu, yaitu menahan, wasijnu, dan dipenjara. Tangkaplah. Li'annahu idahu bisa, karena sesungguhnya apabila ditahan akan dia si maling, wa muni'a, dan dicegah akan dia, minat taqallubi bil biladi, daripada berbolak-balik dalam negeri. Faqad nufiya minha, maka sungguh diasingkan oleh akan dia, minha, daripadanya bumi. Yalah, sama ya, kalau orang di penjara itu sama berarti melarangnya berbolak-balik di negeri seorang. Yalah. Ansyada Ibnu Qutaibah li ba'dil masjunina syi'ran, berdendang oleh Ibnu Qutaibah terhadap sebahagian daripada narapidana, syi'ran, akan sebuah syair. Kharajna minad dunya wa nahnu min ahliha, kita keluar daripada dunia sedangkan kita termasuk penghuni dunia. Falasna minal ahya'i fiha walal mauta, dan tidaklah kita termasuk orang-orang yang hidup di dalam dunia, walal mauta, dan bukan orang-orang yang mati. Idza ja'ana sajjanu, apabila datang akan kita oleh sipir. Sipir itu orang yang menjaga penjara. Yauman, pada suatu hari, lihajatin, karena hajat. Ajibna, kita terheran-heran. Wa qulna, dan kita berkata, jaa hadza minad dunya, telah datang oleh orang ini, minad dunya, daripada dunia. Di penjara itulah di dunia asakada, di akhirat asakada yalah. Tapi ketika datang orang nang sipir penjaga penjara, hanya sadar bahwa saja sama berada di dunia yalah. Makhluk dunia datang yalah. Tapi ketika di dalam peran digawe yalah. Penjaganya halus pulang misalnya. Penjaga kita ini kan orang ada kawan pendampingnya, ada nama penjaga bawah tanah tuh sorangan di penjara itu. Mana kada pernah melihat matahari di bawah tanah, penjaganya beton ya lah. Misalnya panjangnya 3 meter, di bawah 3 meter. Saya itu sama hidup, misalnya Ika membunuh orang ketika umur 30, berarti 30 tahun di penjara, kada pernah melihat matahari. Ya baiknya masanya, ayo, pada yang penjaga lah, hidup kada, mati kada, disambat di dunia, dia kada di dunia, sambat di akhirat kubur, dia belum datang malaikat muka nang kiri, ya lah. Nah ya kalau datang sipir, nah masih di dunia begitu ya kalau sipir datang nah anjingok nah muhanya kayak seorang aja ya kalau nah berarti masih di dunia. Qala, berkata oleh beliau, babi mujarradi qat'it tariki, maka semata-mata merampok, wa ikhafatis sabili, dan menakut-nakuti di jalan.
qadir takabirata, sungguh dia telah melakukan dosa besar. Orang tuh merampok yalah, kemudian mengutani orang di jalan pulang yalah, di jalan misalnya kan orang tengah malam yalah makan dagaan, seorang ngoti parang itu yalah, kan pasti bisa kabeh sama yalah, nah ngoti parang di jalan gitu yalah, apalagi kada besalawat kada bejo, itu yalah, nah, itu sudah melakukan dosa besar yalah. Bagaimana idza akhadal mala au jaraha au qatala, maka bagaimana apabila dia mengambil akan harta, au jaraha atau melukai, au qatala atau membunuh. Apalagi sampai membunuh yalah. Faqad fa'ala iddata kabaira, maka sungguh telah memperbuat oleh dia akan berbagai macam dosa-dosa besar. Ma'ama ghalibuhum alaihi min tarkis salati, beserta sesuatu yang adalah kebiasaan mereka nang si pembegal deh, atasnya itu sesuatu, apa itu sesuatu, min tarkis salati, daripada menegakkan sembahyang. Itu sudah ini pasti yang lah bagaimana di jalan hari orang yalah, kada bersalawat kada berbaju ayo pas sembahyang yalah, maasah apa namanya nih parang, apa nama masakan? Yalah. Masakan ya. Asah ya Allah. Pasti kada sebab dosa besar ya Allah ya. Kemudian wa infaqi ma ya'khudunahu fil khamri, dan menghabiskan sesuatu yang mereka ambil akannya itu sesuatu fil khamri, dalam mabuk-mabukan, khamar. Kan duitnya itu kan nang diambil tadi yalah, itu biasanya nang bubuhan nang itu yalah mabuk-mabukan, nukar jenet, nukar apa lagi? Nukar jenet, nukar apa lagi? Apa? Gadok, apa lagi? Pokoknya macam-macam nama mabukan, iyalah. Wazina, kemudian bila belabihan yang duit ialah malahong, iyalah. Kalau bahasa kita mah warung jeblay itu kan kalau kita bahasa kasarnya kan warung jeblay, padahal kan adalah kalau di Jawa itu kan biasanya warung kopi itu kan biasanya itu lain warung jeblay. Warung jeblay ini misalnya ada jenang orang tuh warung beginian dijaga, tapi bukan warung jeblay yang bisa dijapai itu ada. Ya kan ada warung jeblay itu warung nang kawan dijapai langsung ya lah. Ini ada, jangan sangka jahat kada boleh. Ini ada memang warung itu memang menjaga beginian, tapi bukan warung jeblay. Jangan sangka ini biasanya bila melihat ada beginian tengah malam dijual apa namanya kopi kah tuh langsung untuk pandangan tuh negatif, lalu pandangan tuh kada baik orang jangan. Ini ada nang kayak itu memang orang mencari nafkah, memang ini perlu mencari nafkah ya sampai malam, jangan disampai macam-macam lah, jangan. Dosanya, bilangnya dosanya kita menyebut orang berzina, terbukti kada, berarti sama orang berzina berarti dosanya lah, menuduh orang. Wal liwatati, dan liwat itu apa? Liwat belakang, iyalah. Laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan. Wa ghairi dzalika, dan selain daripada demikian itu. Ini kan si perampok tadi duitnya itulah biasanya ini kan bukan. Kemudian itu bang lah. Kalau wah ini mungkin inya tabadasak karena hendak main slot. Nah, ya kalau iyalah. Itu kan duitnya kan dana baiknya itu iyalah. Dosa geral begadaan tuh. Ya kada. Kadang-kadang hendak melunasi hutang nang ditimbulkan oleh slot iyalah. Lalu kayak apa caranya melunasi hutang? Hutangnya 20 juta yalah, nang dicuntan 1 juta aja atau nang dicuntan 2 juta aja, kayak apa caranya? Main slot pulang ya Allah yalah, habis pulang, mencuntan pulang, membegal pulang ya Allah yalah, sampai kiamat gawin dah kita us yalah. Tagawi dosa ganal. Nas'alullahal afiyata min kulli bala'in wa mihnatin. Kita meminta kepada Allah akan keselamatan daripada tiap-tiap bala dan cobaan. Innahu jawadun karimun ghafurun rahimun, sesungguhnya Allah maha dermawan, maha pemurah, maha pengampun, lagi maha kasih sayang. Tahu kah? Ayo Pak. Oh kayaknya bahagia itu ada tujuan tak. Tapi ini kadang-kadang kan bahagia itu nak duduk naik tangkap sugi nah, naik tangkap duduk sugi gitu. Lagi mengajian. Nah, itu nah. Kan labangan kayak ini. Labangannya kayak ini nah, tak anu sedikit kayak ini.
siang ini malam masih penting malamnya lah lapah udah majar ya kalau majar apa tadi nah majar kemudian maulidan itu masih majar kade besokan bujukin toh aja sempat ngaji nah kayak ini namanya ini bunyi ini malang ini berbunyi mana orang itu tak gugu pak tak apa ya ini mana minyak umang lagi tadi zaman Pak Gugu aja lagi di muka ayo ya Allah nah buka biji ya bak inilah ini perkataan lah buka biji aja lagi inilah oh juga ini masih penting inilah itu malah kok bunyinya belakang lah ada gampangan ada pertanyaan kah itulah perjuangan untuk ilmu oh ya perjuangan untuk ilmu ya lah saya bujuk perjuangan untuk ilmu yang ada di gampangan untuk ilmu itu ada masalah ngantuk aku bahagia gitu ya juga nama abah aja ngantuk ada pesawat bang tak gugu bolpeng pesawat bang ya ada kawan gue di IG ya Ustaz bang gitu kayaknya takutnya tak ada di sih ada banyak ada 4 lah ya Ustaz gue kayaknya aja itu aja nya aja ada beda dampak apa aja ya ini selamat aja tung gugu bolpeng yalah tung takutnya banyak Bah 2 jam belajar jabah aja Al-Fatihah jabah aja 2 jam belajar lain abah ini kayaknya IPA lain abah ini aja aduh Bandung ada bangun-bangun jadi ya iya nonton ilmu belajar jam 1 sampai jam 12 malam itu jadinya wajahnya mengantuk ya lah perjuangan kalau kondokannya lah pokoknya ini titik ya tahu ya kalau yang kan dimisahkan ya lo tahu mau titik adanya tuh aja kan nututin bahagia lah itu tidak suka abah baca aja ya kalau ada ngantok ya lah baca ya abah nak ngantok juga lah aku aja baca dia baca ya abah ngantok ada sekarang dia baca abah baca pulang aku pulang ngantok ya baca aja aduh ya Allah ya. Maka itu ya bagian tiang ngantok kan agak izin belajar lawas itu 2 jam kenapa karena departemen kriminal kan ada di pikir nak kasih bang Selasa lagian bang berarti esok persiapan kah basi mana deh ada ya ada siapkan beli juga nanya pokoknya siapkan nang tenaga kalau ya lah yang mana bukan aja ada pertanyaan karena insyaallah kan habis aja kita buka kelas 40 kali 40 muin pulang siapa 4 nada tinggi kita punya Allah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulika al-khatim lima sabaqa nasir hakim al-hakim wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa la ilaha illa anta